Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua dari kelas 4A, 4B, dan 4 ICP. Bagaimana kabarnya? Baik anak-anak, hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam ya atau IPA tentang bunyi dan indera pendengaran. Di dunia ini ada banyak sekali bunyi. Tetapi bunyi itu sendiri hanya terbagi menjadi 3 jenis bunyi. Apa saja itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, anjing, dan gajah. Bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang terakhir, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Nah, tahukah kalian bahwa kelelawar memiliki kemampuan untuk menentukan jarak atau letak benda berdasarkan pantulan bunyi yang dia dengar? Kemampuan ini disebut dengan ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan menentukan jarak atau letak benda berdasarkan pantulan bunyinya. Istilah ekolokasi dicetuskan oleh Donald Griffin dan Robert Galambus pada tahun 1938. Cara hewan menggunakan ekolokasi yaitu dengan mengeluarkan bunyi dan kemudian bunyi tersebut mengenai objek-objek yang ada di sekitar, kemudian memantul kembali. Sehingga hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi dapat mengetahui jarak, lokasi, ukuran, dan bentuk. Konsep yang sama dengan ekolokasi digunakan oleh alat sonar pada kapal laut yang digunakan untuk menentukan lokasi kapal lain dan untuk mengukur kedalaman laut. Lalu, bagaimana kita bisa mendengar bunyi? Kita bisa mendengar bunyi dengan menggunakan indera pendengaran, yaitu telinga. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas bagian-bagian telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar telinga terdiri dari daun telinga dan lubang telinga, sedangkan bagian tengah dari telinga terdapat gendang telinga. Terdapat juga tulang-tulang pendengaran meliputi tulang martil, tulang landasan, dan tulang samurdi, dan juga terdapat saluran eustasius. Sedangkan telinga bagian dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput dan terdapat saluran setengah lingkaran. Demikian bagian-bagian telinga. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca di buku. Setelah kita membahas indera pendengaran kita, yaitu telinga, yang kita gunakan untuk mendengar bunyi. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, pernahkah kalian berpikir bagaimana ya kita bisa mendengar bunyi? Nah, ini ada prosesnya, ada proses mendengar bunyi. Yuk sekarang Ustazah jelaskan ya, kalian perhatikan videonya. Di dunia kita penuh dengan bunyi tak terbatas, tetapi sebenarnya bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah.
Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangguni. Secara bersamaan mereka disebut sebagai rantai osikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan oleh udara. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana kita bisa mendengar bunyi? Tadi sudah Ustazah jelaskan prosesnya, ya. Jadi, indera pendengaran itu sangat penting buat kita. Karena pentingnya indera pendengaran, kita perlu menjaga atau merawat telinga kita supaya tidak terjadi atau tidak terdapat gangguan pendengaran, ya. Sekarang Ustazah jelaskan apa saja sih gangguan pendengaran itu, Us? Ya, gangguan pendengaran itu ada yang disebut dengan ototitis media atau bahasa umumnya itu radang telinga tengah. Radang telinga tengah ini adalah infeksi atau peradangan pada telinga tengah ya nak ya. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus yang kemudian muncul nanah pada liang telinga. Kemudian otosklerosis. Otosklerosis adalah kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran tadi kan ada 3, ada tulang martil, ada tulang landasan, ada tulang sangguni. Ya, akibatnya apa? Kalau terjadi kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran itu, akibatnya tulang-tulang pendengaran tidak dapat menghantarkan bunyi. Nah, jadi anak-anak kita sangat perlu merawat telinga. Dengan cara bagaimana? Kalian sudah tahu? Ya, caranya yang pertama adalah kita harus menghindari mendengar bunyi yang terlalu keras. Karena bunyi yang terlalu keras bisa merusak gendang telinga kita, ya. Kemudian membersihkan telinga dengan cotton bud. Cotton bud itu dengan kapas yang lembut ya nak ya. Jangan menggunakan alat-alat yang tajam ya. Dan juga kita tidak boleh memasukkan benda tajam ke dalam telinga ya. Misalnya benda tajam itu misalnya pensil atau pulpen itu tidak boleh dimasukkan ke dalam telinga ya, itu berbahaya. Dan juga kita harus rutin membersihkan telinga bagian dalam ke dokter THT. THT itu kepanjangannya adalah telinga, hidung, tenggorokan. Dan juga jika kalian mengalami gangguan pendengaran, segera beritahukan ke orang tua supaya orang tua segera membawa kalian periksa ke dokter THT. Nah, anak-anak, demikian untuk materi hari ini tentang jenis-jenis bunyi dan juga tentang indera pendengaran manusia. Ya, sekarang untuk lebih jelasnya kalian juga perlu membaca materi yang ada di buku tematik tema 1. Setelah itu, kalian jawab pertanyaan yang sudah ada di worksheet. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.